Dengan menggunakan maung putih, Prabowo keluar dari rooftop dan melambaikan tangan sepanjang memasuki kawasan Monas. Selain pasukan pengamanan Presiden, Prabowo nampak didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo juga menyelami warga yang berkerumun mendekatinya. Menariknya, di tengah hingar-bingar pesta rakyat, Prabowo memberikan kecupan hangat di kening seorang bocah kecil yang digendong orang tuanya. Sang bocah begitu bersemangat untuk bersalaman dengan Prabowo. Sekretariat Kabinet. Sebelumnya, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah menggelar karnaval budaya. Terdapat 5 panggung hiburan yang disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Satu persatu kendaraan hias dari berbagai instansi seperti Kementerian Lembaga TNI Polri dan BUMN tampil dalam karnaval kemerdekaan di kawasan Monas, Jakarta. Truk hias ini melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, kemudian mengitari jalanan utama di kawasan Monas hingga Jalan MH Tamrin, Bundaran HI, dan Sudirman. Setiap kendaraan didekor dengan gaya masing-masing instansi. Seperti Kementerian Agama, tampilkan miniatur rumah ibadah saling berdampingan lambang toleransi bangsa. Dalam kesempatan ini, Seskap Teddy membagikan hadiah berupa gantungan kunci dan kaos kepada warga. Ia pun turut menyapa masyarakat dan berjoget dengan lagu Tabola Bale. Ini benar-benar surprise ya, memang sejarah banget. Karena sebelumnya di era-era presiden sebelumnya belum pernah ada pertunjukan atau parade karnaval ini. Rangkaian iring-iringan kendaraan hias ini ditutup dengan pertunjukan kembang api mewarnai langit Monas. Lagu Kebiar-Kebiar mengiringi pertunjukan kembang api. Tidak hanya karnaval, warga juga dihibur dengan konser dan pesta rakyat. Ini merupakan kali pertama digelar dalam kemeriahan HUT Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kus Enali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025, putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12 6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan dari keputusan PK itu sudah melampaui waktu. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 8 bangunan rumah warga dan tempat penyimpanan barang rongsokan hangus terbakar di Jalan Cilentah, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung dan warga sekitar berjibaku memadamkan api. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api merembet ke seberang jalan yang membuat sejumlah rumah warga lainnya ikut terbakar. Api diduga berasal dari dapur rumah warga yang sedang memasak dan tiba-tiba ada ledakan dari gas LPG. Ini bangunan apa yang terbakar? Rongsokan. Diduga akibat apa ini, Pak? Masak, orang-orang masak.
Orang masa. Ledak LPG. Kompor. Oh, ada ledakan tadi, Pak? Hah? Ada ledakan. Katanya ada. Ada ledakan. Dari apa itu, Pak? LPG. Dengan menurunkan lebih dari 7 mobil damkar, api dapat dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran karena masih dalam penyelidikan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya. Hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rumahnya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Dia gantungan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto, News melaporkan. Seperti inilah detik-detik aksi penjamretan kalung emas milik wanita pengendara motor di Jalan Siaga, Angke Tambora, Jakarta Barat. Korban yang tengah berboncengan itu berhenti di sebuah gang dan mengobrol dengan rekannya. Namun naas, saat rekannya masuk ke dalam rumah, pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor melaju ke arah korban dan menjamret kalung emas di lehernya. Insiden penjamretan ini membuat korban syok. Korban kehilangan kalung emas seberat 5 gram seharga 10 juta rupiah. Kronologi itu sepertinya kayaknya dia udah diikutin dari arah sana. Mungkin korban berhenti di temennya, terus udah dikuntitin, dibulak-balik, diincer, ada kesempatan bisa dijamret. Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor itu masih diburu petugas kepolisian sektor Tambora.